Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini saya Muhammad Arfan Rizky, NIM 26021105058, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 akan menjelaskan tentang topik 5 aksi nyata pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemahaman baru. Setelah mempelajari konsep literasi sebagai pengembangan diri, beberapa pemahaman baru yang dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut. Literasi adalah keterampilan yang esensial. Literasi membuka pintu pengetahuan, literasi sebagai alat pemberdayaan diri, literasi memfasilitasi partisipasi aktif, dan literasi dapat mempromosikan pengembangan diri sepanjang hayat. Perjalanan literasi masa sekolah. Saya masih ingat saat saya masih TK, saya menyukai membaca cerita tentang nabi dan fabel atau cerita tentang binatang-binatang. Nah, cerita tersebut menarik bagi saya. Lalu pada saat SD saya membaca buku sains dan saya juga pernah mendapatkan nilai sempurna dalam mata pelajaran IPA. Namun saat saya berada di SMP, minat saya terhadap membaca buku pelajaran itu menurun, tapi saya menemukan minat baru yaitu membaca komik. Dan saya juga pernah memenangkan membuat komik tentang lingkungan tanpa plastik. Dan setelah itu saya masuk ke SMA, saya semakin tertarik pada novel, puisi, dan pantun. Dan setelah S1 saya fokus pada artikel ya, meskipun artikel saya belum pernah publish, tapi saya sudah pernah membuat buku puisi. Pengaruh literasi, saya sungguh yakin bahwa literasi ini sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Nah, literasi memberikan saya kemampuan untuk membaca, memahami, dan menginterpretasikan berbagai jenis teks. Lalu, literasi ini juga memperluas wawasan sosial dan empati saya. Literasi juga memberikan saya alat untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, literasi memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan saya. Contohnya memberikan saya alat untuk belajar dan berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu harapan. Harapan pertama saya yaitu saya bisa berbagi buku. Nah, dengan membagikan buku-buku tersebut, saya dapat membantu meningkatkan aksesibilitas terhadap literasi di sekitar saya. Yang kedua yaitu melakukan bazar buku. Nah, saya berharap dapat mengikuti dan mendukung program-program literasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan lokal ataupun sekolah di komunitas saya. Yang ketiga yaitu berdiskusi. Nah, dengan berdiskusi tentang buku-buku yang kita baca, kita dapat saling berbagi pengetahuan, pemahaman, dan pandangan. Lalu ada sukarelawan. Nah, dengan meluangkan sedikit waktu saya, dapat membantu meningkatkan keterampilan membaca dan minat literasi anak-anak. Lalu ada medsos, maksudnya adalah saya akan berbagi informasi dan konten yang bernilai dengan menggunakan media sosial. Dan yang terakhir tentang kontribusi. Nomor 1, membangun lingkungan pembelajaran yang mempromosikan minat baca. Saya ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menarik dengan menyediakan berbagai jenis buku dan materi bacaan yang menarik minat siswa. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan literasi yang menarik. Saya berencana untuk mengembangkan rencana pelajaran yang melibatkan kegiatan membaca kreatif seperti diskusi buku, dramatisasi cerita, atau membuat buku bersama dengan siswa. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Saya berencana mengadakan sesi untuk bertemu dengan orang tua, berbagi informasi tentang pentingnya literasi dan memberikan saran tentang bagaimana mereka dapat mendukung minat baca anak-anak di rumah. Nomor 4 yaitu menggunakan teknologi dalam pembelajaran literasi. Saya akan memanfaatkan teknologi seperti komputer, tablet, ataupun handphone untuk memperkaya pengalaman literasi pada siswa. Selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu saya ingin menjadi contoh sebagai pembaca. Sebagai seorang guru, saya akan menjadi teladan bagi siswa dengan menunjukkan kecintaan saya dan minat saya terhadap literasi. Nah, itu saja dari saya. Thank you for listening. Bye-bye.